kelas 6 SDN 24 Kaur. Terima kasih Bapak Rodian dengan adanya keyakinan kelas yang telah kami jalankan. Kami menjadi selalu merasakan senang, disiplin dan pembelajaran di kelas 6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Misha Ramadhani, kelas 6 di SDN 24 Kaur. Terima kasih kepada Pak Rodian dengan adanya keyakinan kelas yang telah kami jalankan. Kami menjadi selalu merasa senang, bahagia, disiplin dalam pembelajaran kelas 6 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 24 tahun. Yang saya hormati Bapak Dewan Guru beserta staf SD 24 tahun. Yang saya hormati Bapak dari Majuka dan Ibu Esti Andestina selaku calon guru bendera angkatan 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berada di ruangan ini. Salawat berkirim salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti di yaumil akhir termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Dia. Baiklah, di sini saya tidak akan berpanjang lebar. Saya akan membacakan susunan acara berbagi praktik baik tentang budaya positif calon guru bendera angkatan 9 SD Negeri 24 tahun. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat diskusi, dan acara yang kelima penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini sama-sama dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD 24 tahun. Kepada beliau dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalana rasulahu bil huda wa dinil haq liyusira wa nadin wa kafa billahi syahida. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan dua orang CGP angkatan 9 dari SDN 24 Kaur. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, senantiasa diberikan petunjuk guna untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian yang saya hormati seluruh dewan guru, baik itu dari SD dan SMP yang alhamdulillah cerah walaupun kondisi mendung dari Bapak Ibu sekalian. Pertama dan paling utama tentunya kita selaku makhluk yang dolim senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah hari ini kita diberikan Allah kekuatan tergerak hati kita untuk senantiasa menjalankan aktivitas dan kewajiban kita di sekolah ini, yaitu belajar dan mengajar aktivitas kita.
Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Aisyah, sebagai suri teladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat pertolongan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, dalam kesempatan kali ini luar biasa sekali, salah satu bagian yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 ini, yaitu berbagi praktik baik. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah, hari ini kita akan berbagi tentang hal-hal yang baru yang mungkin selama ini kita belum paham, belum tahu. Nah, ini di momen kali ini kita akan berbagi yang akan langsung dipandu oleh 2 orang CGP ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian, harapan saya tidak hanya formalitas saja yang kita terima di sini, lebih pentingnya lagi ilmunya itu yang perlu kita dapat guna untuk perkembangan kita, kapasitas kita sebagai guru masa kini dalam menerapkan pendidikan di sekolah kita ini. Ibu sekalian, ini merupakan hal yang asing, tapi insya Allah ke depan ini perlu saya tekankan untuk 2 orang CGP untuk komunitas sekolah kita nanti diprakarsai oleh 2 orang CGP ini. Jadi ke depan untuk komunitas sekolah kita adakan kegiatan rutin minimal sebulan sekali, kegiatan yang seperti ini. Jadi tidak heran lagi kegiatan ini ke depan. Jadi nanti kita atur secara bergilir dewan guru untuk menyampaikan materi. Nah, artinya ini merupakan hal yang sangat baik sekali guna untuk menunjang kompetensi kita selaku guru sekolah kita. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Kemudian apa yang kita inginkan, ilmu yang kita dapat nanti senantiasa diterapkan, diaplikasikan dalam pembelajaran kita, kemudian kehidupan kita di sekolah ini. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti. Acara inti penyampaian tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Audian Nazrika dan Ibu Lesti Agustina. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih ketua acara yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan apa yang akan kami sajikan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu guru hebat, SMP 24 tahun dan SMP negeri 18 kelas 1 tahun. Berdirinya kami di sini adalah sebagai calon guru penggerak pada 9 kabupaten tahun ini. Salah satu target, gitu ya, salah satu tujuan seorang guru penggerak itu adanya guru penggerak itu adalah seperti ini. Jadi seorang guru penggerak itu dituntut untuk selalu mampu atau bisa berbagi praktik baik. Jadi apa yang sudah didapatnya di pendidikan itu disampaikan kepada rekan-rekan guru, minimal sesekolah. Kira seperti itu. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik budaya positif, ya. Budaya positif. Fokus yang akan saya bahas, yang akan saya sampaikan adalah tentang hukuman dan konsekuensi, ya. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Learn and continue. Listeners know
sebelum masuk ke materi, mari sama-sama dulu kita tonton sebuah video. The Bluetooth device is connected successfully. Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan bersama. Siapa ini? Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah saksikan sebuah video pembelajaran untuk kita sebagai guru. Saya yakin semua Bapak Ibu guru sudah bisa merespon atau menangkap apa isi dari video yang saya putarkan tadi. Baik, kita masuk ke materi, kita lanjut ke materi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini tentang salah satu budaya positif di sekolah itu adalah hukuman dan konsekuensi. Jadi kita tidak asing dengan hukuman dan konsekuensi ini ya. Ini sangat sering terjadi, pasti terjadi dalam kita melaksanakan tugas kita selaku pendidik. Kalau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, saya seperti itu ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tidak ada yang menyakitkannya ya. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan.
Terus anak membenci kedisiplinan, kalau dihukum gitu ya. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, dia bersifat paksaan nih. Kalau pada konsekuensi dia mendapat stimulus atau mendapat anggapan. Terus kalau hukuman mendorong anak menjadi menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar tidak menyesuaikan diri. Terus ini selanjutnya konsep diri yang buruk. Kalau dihukum dia akan tetap akan ada di bekas di hatinya. Sementara kalau konsekuensi dia konsep dirinya baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Maksudnya kalau galakkan hukum nih anak-anak ya, dia akan sembunyikan kesalahannya. Itu tidak baik untuk anak ya. Bohong gitu ya. Padahal dia melakukannya gitu ya, seperti itu. Sedangkan kalau untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Mulai dia, oh iya, kita apa? Itu bapak lakukan untuk anak-anak paham peraturan yang ada. Terus untuk hukum yang terakhir itu marah, rasa bersalah ketika dihukum anak-anak ya, dipermalukan gitu ya. Terus merasa tidak dihargai. Nah, ketika kita kadang buat ini 500 papa, saya tidak akan terlambat. Nah, itu jadi mereka ini yang mereka rasakan. Sementara kalau kita pilih konsekuensi, dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, cuma untuk sementara, time off. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini mengapa kita harus tahu sebelum memberikan hukuman, sebelum memberikan konsekuensi. Biasanya anak itu punya sesuatu yang mendasari dia melakukan itu. Misalnya, anak terlambat. Biasanya ada sesuatu yang berlandasi itu. Tugas kita sebagai guru adalah jangan dulu memvonis memberikan hukuman. Jadi ada tahapannya. Lanjut Bu. Selanjutnya kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi berdasarkan ini biasanya anak itu melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran itu berhubungan dengan kebutuhan mereka. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tugas kita tidak boleh langsung menghukum. Sesuai dengan video tadi ya, kita harus cari tahu dulu apa yang menyebabkan anak itu. Dan biasanya dia berhubungan dengan kebutuhan dasarnya. Misalnya contohnya, dia terlambat. Jangan terlambat. Dia anak itu tidak pernah memperhatikan guru ketika belajar matematika, ya. Kita harus cari tahu kenapa. Apakah ada kebutuhan dia sebagai manusia dalam kelas itu yang tidak terpenuhi? Gitu ya. Apakah nanti kebutuhan kasih sayang? Apa jadi kita kan masuk contohnya Dani susah sekali belajar matematika sama Ibu Novi. Ternyata dia hanya butuh perhatian dan kasih sayang. Setelah kita memberikan perhatian dan kasih sayang, Ibu Novi perhatiannya lebih, dia bisa lebih fokus dalam mengikuti pelajaran. Terus dia ada yang terlambat. Ternyata kita harus cari tahu kenapa. Setelah kita tanya, dia harus masuk anak ekudai, adik ekudai. Anak mae upahan yang kira-kira seperti itu. Apa kebutuhan dasar bertahan hidupnya. Jadi ketika anak intinya biasanya anak melakukan suatu kesalahan itu dia akan berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kewajiban kita sebagai guru tidak langsung menghukum, tidak langsung memberikan konsekuensi, namun menanyakan apa kira-kira penyebab dari anak itu bisa melakukan pelanggaran. Oke, sekarang posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu ketika anak ada yang bermasalah, Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang seperti apa? Boleh? Selanjutnya Bu, dan kita bagikan materinya, posisi kontrol. Posisi kontrol. Oke, silakan. Jadi ini Bu, ada 5 posisi kontrol
yang bisa kita gunakan ketika kita menghadapi anak itu dalam permasalahan. Jadi kita bisa posisinya sebagai penghukum, kemudian kita bisa berkaca diri kita sebagai apa. Terus bisa juga kita melakukan pembuat merasa bersalah. Ada juga kita posisi kita sebagai teman, pemantau, dan terakhir yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Ada beberapa yang bisa kita pelajari. Ini ada guru berbuat. Nih kalau hukuman biasanya guru itu menghardik, ya, menyakiti, menyindir. Oh ini lah. Apa misalnya dah bodoh, malas, jika terlambat saja pula. Itu kira-kira ya. Apakah saya berada di sana? Silakan kita resapi bersama, kita pikirkan bersama. Terus kalau membuat orang merasa bersalah tuh biasanya kita berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seharusnya ibu kecewa. Misalnya ada anak yang datang terlambat, kenapa anak datang terlambat? Ibu kecewa dengan anaknya datang terlambat. Padahal ibu sangat mengharapkan anak seperti ini. Jadi merayu supaya dia merasa bersalah dan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terus ada posisi teman. Posisi teman ini biasanya di SMP, Bu, ya. Bapak Ibu SMP merasa ibu melakukan itu, ya. Membuat alasan untuk muridnya, gitu ya. Jadi itu intinya berteman dengan anak tuh, mau tahu apa, mengapa dia. Jadi posisinya lebih dekat dengan anak itu, ya. Terus ada pemantau, menghitung dan mengukur. Apa pemantau itu? Mengukur dan menghitung berapa kali melakukan kesalahan. Dan yang terakhir itu adalah posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tanya dulu, kita panggil anak yang seperti itu, posisi ini yang kita inginkan, ya, sebagai guru. Seharusnya kita bisa ketika anak itu dalam masalah, yang terbaik solusinya adalah ketika kita berada di posisi manajer. Mengapa? Karena manajer mengajukan pertanyaan dulu, mengapa engkau melakukan kesalahan tersebut. Terus apalagi apa yang kita yakini, mengingatkan apa yang kita yakin akan kesepakatan kita, misalnya akan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, peraturan kita buat, atau peraturan sekolah. Terus ada lagi menguatkan pribadi. Walaupun pribadi ini misalnya memang susah untuk datang. Misalnya anak yang jauh nih, contohnya kita ada anak yang di Perang, memang Bapak tahu bahwa jaraknya memang jauh anak untuk datang ke sekolah. Namun, gitu ya, kira-kira seperti itu, menguatkan dia. Namun inilah aturan sekolah yang harus kita laksanakan. Kok harus datang lebih awal? Bagaimana cara sistemnya? Anak bisa melakukan mengatur waktunya sebaik mungkin, disiplinnya. Terus ada lagi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Tentang apa ini? Tentang kaitan dengan dunia berkualitas. Oke, lanjut Bu Lesti. Sekarang ada lagi pertanyaan. Kira-kira tugas ini, ya. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira guru sebagai apa? Ya, ada di sini, ya. Ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, ada sebagai. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk ke kontrol seperti apa? Ya, apakah sebagai penghukum? Terus ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini hasilnya itu, kalau tidak salah. Terus apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu memotivasi, ya. Terus yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu paling terakhir. Kira-kira masuk ke mana? Ada slide berikutnya ini, Bu? Oke, ini ya jawabannya. Tidak usah lupa Ibu jawab. Ini sudah saya buatkan. Ini adalah jawabannya. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita gunakan, biasa kita gunakan di dalam menghadapi anak yang bermasalah. Untuk kedepannya, mari kita gunakan yang paling terbaik. Jadi posisi yang paling terbaik itu adalah manajer. Jadi kita menggunakan seperti ini katanya, ya.
bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita tanyakan, kita kasih umpan balik. Ketika kita sudah tanya mengapa engkau permasalahkan, mengapa engkau melakukan itu, apa alasannya, selanjutnya kita beri Bu Lesti. Jadi dalam semua permasalahan yang ada terhadap murid, baik itu kita posisi apa, menghukum atau memberi konsekuensi dan lain sebagainya tadi, nanti akan ada salah satu cara bagaimana seharusnya kita sebagai guru menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Nanti akan masuk ke salah satu modul yang berikutnya, nanti akan disampaikan oleh Bu Lesti, yaitu tentang restitusi pendidikan. Dipersilakan Bu Lesti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalana rasulahu bil huda wa dinil haq liyusira wa nadin wa kafa billahi shahida. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan dua orang CGP Angkatan 9 dari SDN 24 Gaul. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, senantiasa diberikan petunjuk guna untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian yang saya hormati seluruh dewan guru, baik itu dari SD dan SMP yang alhamdulillah cerah walaupun kondisi mendung dari Bapak Ibu sekalian, pertama dan paling utama tentunya kita selaku makhluk yang dolim senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah hari ini kita diberikan Allah kekuatan tergerak hati kita untuk senantiasa menjalankan aktivitas dan kewajiban kita di sekolah ini, yaitu belajar dan mengajar aktivitas kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Aisyah, sebagai suri teladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat pertolongan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, dalam kesempatan kali ini luar biasa sekali, salah satu bagian yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 ini, yaitu berbagi praktik baik. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah hari ini kita akan berbagi tentang hal-hal yang baru yang mungkin selama ini kita belum paham, belum tahu. Nah, ini di momen kali ini kita akan berbagi yang akan langsung dipandu oleh dua orang CGP ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian, harapan saya tidak hanya formalitas saja yang kita terima di sini, lebih pentingnya lagi ilmunya itu yang perlu kita dapat guna untuk perkembangan kita, kapasitas kita sebagai guru masa kini dalam menerapkan pendidikan di sekolah kita ini. Ibu sekalian, ini merupakan hal yang asing, tapi insya Allah ke depan ini perlu saya tekankan untuk dua orang CGP, untuk komunitas sekolah kita nanti diprakarsai oleh dua orang CGP ini. Jadi ke depan untuk komunitas sekolah kita adakan kegiatan rutin minimal sebulan sekali, kegiatan yang seperti ini. Jadi tidak heran lagi kegiatan ini ke depan. Jadi nanti kita atur secara bergilir dewan guru untuk menyampaikan materi. Nah, artinya ini merupakan hal yang sangat baik sekali guna untuk menunjang kompetensi kita selaku
guru sekolah kita. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Kemudian apa yang kita inginkan, ilmu yang kita dapat nanti senantiasa diterapkan, diaplikasikan dalam pembelajaran kita, kemudian kehidupan kita di sekolah ini. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti. Acara inti penyampaian tentang budaya positif